Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama yang kami patuhi fatwa-fatwanya, wabil khusus Ustadz Dr. Muhandis Az-Zuhri LCMA yang kami nanti-nantikan segala fatwa dan mau'izah hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang dimuliakan Allah. Kami ucapkan banyak terima kasih telah memberikan sarana kajian online yang mulia ini. Dan yang kami hormati para jamaah kajian madrasah perantau online yang berbahagia. Selamat bergabung di kajian pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di kajian yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mempersingkat waktu, akan kami bacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat suci, ayat suci Al-Quran. Ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Keempat, mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhandis Az-Zuhri LCMA. Dan yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup skrip doa. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara dengan bacaan suratul Al-Fatihah dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar, dengan penuh hikmah. Li ridwallahi wa li syafaati Rasulillah wa ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Terima kasih disampaikan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ufti Alfiatun. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi khairin
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Kayaknya suara alif belas. الذين يقولون ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله والملائكة وأولو العلم بالقسط لا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإنه سريع الحساب فإن أسلموا وجهوا لله فقل للذين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن لم والله بصير بالعباد صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan. Semoga kita semua busuk mendengarkan, bisa mengambil hikmah dari kalam ilahi tadi, terutama yang melantunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube dompet duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like Facebook dompet duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube dompet duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan dompet duafa Hongkong. Acara yang keempat yaitu kajian yang akan diisi oleh Dr. Muhandis Asyuri kepada beliau dipersilahkan. Langsung ya, Mbak. Oke. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya
walam yazal fi alahu saniya idza amaltahu wajadtahu maliya wa idza ahadtahu wajadtahu wafiya. Al jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasiyya wan naru liman asahu walau syarifan kurisiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabihalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lau ra'aitahu wajhan qamariya wa habiban azhariya. Walhamdulillahilladzi jama'ana bihadihil wasilah wa bihadihil wasitah Zoom wa jama'ana ma'a jama'ah Zoomiyah min madrasah al-muhajirin wal muhajirah Hong Kong wa jama'ana bisihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin minallahi azza wa jalla. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli amin. alihi at-tahirin wa sahbihil kamlatil abrar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Mbak Imah Kejora, Mbak Puja Ningrum, Mbak Persi, Mbak Nurul Kolbi, dan semua jamaah Zoomiyah Madrasah Perantau Online yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Bagaimana kabarnya Mbak-mbak semuanya di mana ini? Di Cundung ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Yes. biasa. Ini salam kalau untuk Dede. Kepada yang terhormat Bapak Imam ya Baihaqi, Pak Imam Baihaqi ini teman lama, asli orang Pekalongan, ya rumahnya juga dekat dengan saya di Pekalongan, pernah di Dompet Duafa Jawa Tengah, ya selamat datang Pak Imam, apa ada di Zoom ini, ya. Ini saya menyampaikan berapa menit ini Mbak host, Mbak Imah dan teman-teman? Kira-kira berapa ini? Ada 13 slide. Sampai jam berapa ya, Pak? 3.30, Pak. 3. Oh ya udah. Oke, siap. Ya. Kemarin disampaikan oleh Mas Ami apa Mbak Ami ya? Tiba-tiba WA ke saya dari Dompet Duafa Hong Kong terkait dengan kisah kepahlawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah, moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. 17 Oktober 2021, 2 hari lagi adalah merupakan hari Maulid baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid wa wafat wa hijrah itu di hari yang sama. Rasulullah wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal dan hijrah sampai ke Yasrib Madinah pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saya kemarin diberi tema terkait dengan kepahlawanan Rasulullah. Nah, apa itu kepahlawanan? Apa bedanya pahlawan dan perempuan? Nah, ini harus tahu ini. Ini kalau secara
secara offline saya mungkin bercandanya apa bedanya pahlawan sama perempuan? Kalau pahlawan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau perempuan berjuangnya lewat apa ini, mulai apa nih Bu Imani? Nah itu nggak saya teruskan. Ya, berjuang mulai dari titik darah pertama, mungkin itu yang dimaksud. Bedanya pahlawan sama perempuan. Nah, sekarang Rasulullah, beliau merupakan sosok pahlawan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya, sebagaimana dalam sebuah riwayat an Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Rasulullah beliau membaca firman Allah dalam surat Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ayat ini menceritakan tentang keluh kesahnya Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Maka siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, kata Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Wa qala Isa alaihi salam. Lalu Rasulullah mengutip doanya Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa beliau berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka umatku, kata Nabi Isa, maka sesungguhnya mereka hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha menang dan maha bijaksana. Farafa ayataihi. Ketika membaca firman Allah ini, Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya. Waqala. Lalu kemudian beliau berdoa, ya Allah, ummati, ummati, ummati. Sebagai seorang pahlawan yang dipikirkan adalah keurusan, bukan urusan dirinya sendiri, bukan urusan keluarganya, tapi yang Rasulullah pikirkan adalah umatnya. Kita semuanya dipikirkan oleh Rasulullah. 1.500 tahun yang lalu gimana umatku yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, yang sekarang sedang di Hong Kong, di Tuen Mun, di mana lagi? Chenlong, terus mana lagi? Ya, di semua daerah-daerah yang lagi pengajian, ya. Di Hong Kong umatku di sana gimana? Yang di Pekalongan gimana? Di Betawi gimana? Jadi Kalimantan, Papua gimana ya Allah? Wabaka Rasulullah menangis hanya memikirkan umatnya. Kalau kita menangis, kalau pas kantongnya kering, kita menangis kalau anak kita sakit, kita menangis kalau istri kita sedang sakit, dan kita menangis mungkin kalau orang tua kita sakit, dan kita menangis kalau kita sedang nggak punya fulus. Nah, tapi Rasulullah menangis karena umatnya nasibnya nanti gimana. Faqalallahu azza wa jalla ya Jibril, lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lamu. Pergilah engkau wahai malaikat Jibril kepada Muhammad dan Tuhanmu maha tahu, fasalhu mayubkika, dan tanyakanlah kepada Rasulullah apa yang menyebabkan Rasulullah menangis. Fatahu Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya, waqalallah ya Jibril ila Muhammad, ya. Lalu kemudian malaikat Jibril ini beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis. Sampai kemudian Allah berfirman lagi, ya Jibril ida Muhammad, pergilah engkau kepada Nabiullah Muhammad, fakul, dan katakanlah kepada beliau, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka.
Sesungguhnya kami Allah akan ridho kepadamu ya Muhammad terkait dengan urusan umatmu, dan kami semua tidak akan menyakiti umatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini merupakan doanya Rasulullah kepada Allah terkait dengan kita. Ini kan pahlawan. Orang pahlawan itu bukan mikir dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan orang lain. Dirinya sendiri mungkin seperti kita juga belum jelas nasibnya seperti apa. Nah, beliau pikirkanlah orang lain. Orang lain sudah makan belum? Orang lain sudah hidupnya enak atau belum? Nah, tapi dirinya sendiri tidak pernah dipikirkan. Itulah Rasulullah. Maka dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah dalam keadaan sakaratil maut, ya, di situ ditunggui oleh anaknya yang bernama Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulillah beserta dengan menantunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan pada waktu itu Rasulullah memang betul mengalami sakitnya sakaratul maut. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah meminta 3 hal. Pertama adalah bagaimana umatku nanti fi yaumil qiyamah. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, umatmu nanti adalah umat yang akan dihisab pertama kali fi yaumil qiyamah. Berarti kalau pertama kali dihisab adalah pertama kali masuk surga. Resikonya juga pertama kali masuk ke neraka. Nah, pertama, yang kedua, Rasulullah diberitahu ya, nanti akan memberikan syafaat bukan hanya kepada umatnya saja, tapi kepada seluruh umat manusia, sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itulah makna bahwasanya Rasulullah itu memberikan rahmat dalam hal apa? Di antaranya dalam hal syafaat kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga ini menjadi khilaf, menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait Rasulullah ini setengah sakaratul maut umatku, agar supaya ditimpakan kepada Rasulullah. Ini permintaan yang sempat menjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau seandainya kok betul seperti itu, ya Allah, ya Rabbi, begitu luar biasanya Rasulullah, kok ya mau-maunya setengah rasa sakaratul maut umatnya yang nggak pernah mungkin mengenal nabinya, yang mungkin nggak pernah bersolawat kepada nabinya, yang mungkin tidak pernah ya mengingat-ingat nabinya, kok yuk mau-maunya setengah rasa sakaratul maut umatnya supaya ditimpakan kepada Rasulullah. Wah, ini kan luar biasa. Ini pahlawan yang begini ini. Emangnya lu mau, aku mau? Ya enggak mau ya. Kalau kemudian kita diminta untuk setengah sakaratul maut, anakku, istriku, umatku ditimpakan kepada saya, ya enggak mau. Ya. Nah, ini Rasulullah konon ya, beliau mau ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian berikutnya. Ini dengar nggak suara saya nih? Halo? Dengar, oke. Ustaz. Dengar Ustaz. Slide-nya bisa terlihat nggak slide-nya ini? Bisa ya? Terlihat, Tat. Lihat, oke. Ya, Ustaz, Nah, nih, ini hadis nih. Hadis ini bikin GR kita ini. Ya. Ini hadis bikin GR kita. GR-nya gimana? Ya. Pada waktu itu ada sahabat, ini cara ceritanya tahuddaina, lagi makan siang. Nah, bareng sama Kanjeng Nabi.
Pada waktu itu, ini lagi udah makan siang belum ini Mbak-mbak ini? Udah. Sudah, Ustaz. Nggak ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak aku dulu kalau setiap kali aku sama sekali ketika di Hong Kong tidak pernah diajak makan siang sama ibu-ibu. Jahat banget yakin. Ya Allah. Nggak pernah. Belum Ustaz, belum. Ya kenapa? Pas bulan Insya Allah Ramadan. Ustaz, kalau Ustaznya datang ke sini kita ajak makan siang. Iya nggak pernah pas bulan Ramadan, kalau diajak makan malam iya pas sholat maghrib, pas Ramadan masalahnya. Ya, nah ini kita lanjut lagi nih. Ya, kita lanjut lagi. Nah, pada waktu itu ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam sejarah Abu Ubaidah bin Jarrah ini ada sahabat yang meninggal pada waktu perang Hunain. Ya. Perang Hunain itu perang melawan orang-orang Romawi pada waktu itu. Faqala ya Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertanya, Ubaidah bin Jarrah bertanya, ya Rasulullah, adakah umat yang khairum minna, yang lebih baik dibandingkan kita? Ya, dibandingkan siapa? Sahabat. Aslamna maka wa jahadna maka. Kami Islam bersamamu ya Rasulullah dan berjihad bersamamu. Qala, kata Rasulullah, na'am. Ya, ada yang lebih baik dibandingkan sahabat. Siapa itu? Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Kaum yang lebih baik daripada sahabat adalah kaum yang mereka datang setelah sahabat, mereka beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Musad Imam Ad-Darimi. Umatnya itu ada di mana? Ada di Hong Kong. Amin. Ya Allah. Allahumma amin. Amin. Ada di mana lagi? Pekalongan. Purwakarta ada. Ada di mana lagi? Di Makau. Wah. Ada di mana lagi? Ada yang sedang mendengarkan pengajian tapi lagi tidur. Nah. Ya. Masya Allah. Biasanya kan kalau musim-musiman begini ini ya, kadang kalau saya sama mahasiswi itu ada yang ditinggal tidur. Tak sebut namanya, Mas, Mbak, kemana? Ternyata tidur semua, aku ngomong dewek. Nah, jangan-jangan saya ngomong dewek, panjenengan tidur. Enggak Ustaz, ada Ustaz. Ya Ustaz ada. Pengalaman kadang tinggal wajahnya enggak ada, ini wajahnya ditampilkan aja biar kelihatan. Ustaz Galfuk itu apa? Lagi di perjalanan Ustaz, nggak bisa buka cam. Iya, Saya lagi kerja Pak Ustaz. Iya. Ini saya lagi kerja lagi di dapur. Oh, sambil kerja ya. Kan di Hongkong setengah bulan kan saya paham ada yang liburnya hari Ahad, liburnya Senin, Selasa. Di jalan Ustaz. Iya, ya. Nah, ikut pusing. Ya? Nanti Ustaz ikut pusing kalau ikut jalan-jalan. Enggak. Nanti ada yang pakai baju mini. Kalau di Malaysia itu pusing-pusing itu bikin pusing. Pusing itu jalan-jalan. Iya. Nanti di sini kalau ikut jalan-jalan kan banyak yang pakai baju mini Ustaz. Nanti Ustaz kapalannya hilang. Sudah tahu, dulu juga begitu. Ya dulu kan sama Mbak juga sama Dede itu. Diajak ke dakwah ke mana itu? Ada Cenlung, ada ke mana ini yang sini yang sekarang daerah sini apa namanya? Yang Mbak ini Mbak Iman. Saya di Yunlong Ustaz. Yunlong. Tunmun. Di Tunmun. Tunmun ya. Ya ke sana. Ya. Sebenarnya ya kalau saya begitu ya nggak boleh gitu. Jadi kalau dilihat nggak boleh, nggak dilihat mubazir, jangan kasihan. Nah, oke, Mbak. Berikutnya, Rasulullah itu merupakan sosok pahlawan yang begitu sangat luar biasa. Karena apa? Banyak menghidupi janda dan anak yatim. Ya,
Cuma kalau sekarang kita ini kadang orang laki-laki ini yang dihidupi jandanya, anak yatimnya kagak. Ya, sukanya sama ibunya anak yatim, anaknya ditaruh di panti asuhan. Nah, itu yang jadi Pengalamannya Ustadz. Hah? Enggak, Pengalamannya Ustadz. cuma ngomong aja, taunya teori. Karena istri Kirain curhat. saya di samping ini nungguin saya. Hah? Saya ada satpam di samping. Dengerin ambil ketawa-ketawa istri saya. Ya. Karena saya ceramahnya di depannya mbak-mbak itu, jadi ada yang ngawasin. Alhamdulillah. Nah, kecuali kalau dulu ke Hong Kong nggak ada yang ngawasin ya, kalau Zoom begini nggak ada yang ngawasin. Ya. Oke. Nah, kita perlu melihat ya, bahwa Rasulullah itu kenapa kok menikah banyak. Ya. Itu karena apa? Karena Rasulullah betul-betul menghidupi mereka itu. Ya. Bukan sebatas nikah itu enggak. Makanya setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal, ya, perempuan pertama yang dinikahi itu ya namanya adalah Saudah. Nah, ini Saudah ini umurnya 50 tahun, anaknya 5, ya. Jadi nek wong ngikuti sunah Rasul ke kudune pertama yang dinikahi janda yang anaknya banyak, umurnya 50 tahun. Kalau umur 50 tahun yang diharapkan apanya sih? Ya. Kemudian yang kedua, menikah dengan Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah ini mertuanya orang Yahudi. Punya anak sampai 12. Umurnya 70 tahun. Nah, 70 tahun itu yang diharapkan apanya kalau menikah itu? Ada kerapot. 70 tahun, sebentar lagi sudah jam 6 sore, sudah maghrib. Maghrib itu sudah wa idza sobaku musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lawang 70 tahun. Anaknya banyak, yang diharapkan apa? Ya. Kemudian Rasulullah menikah lagi dengan namanya Ummu Habibah, ya. Ini juga sama, ya. Anaknya banyak, umurnya udah 50. Kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Sofiyah. Sofiyah anaknya 17, umurnya 67 tahun. Nek umur 67 tahun, anaknya 17 terus arep ngopo wis. Ya. Tinggal bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wong aku anake 4 wae, anak kandung be sudah nggak bisa apa-apa. Ya, dari pagi sampai siang anak pertama ada. Malam itu masing-masing punya satpam semua, ya. Nanti habis Isya giliran anak yang keempat sampai jam 12. Ronda malam itu. Nanti jam 12 malam sampai subuh anak yang pertama. Karena begadang semua, zamannya online, zamannya pakai HP. Kalau ini mau gimana wis, ya. Nah, jadi yang kita perlu contoh dari Rasulullah itu, ya. Jadi yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah bukan karena nikahnya, ngopeni anak yatimnya itu loh, ya, yang susah. Dan terus Rasulullah itu duitnya dari mana kok bisa ngopeni istri yang banyak sampai anaknya banyak? Ya, Rasulullah itu pedagang. Pedagangnya itu sampai mana ya? Sampai ke Yaman, sampai ke daerah Syria. Makanya diceritakan dalam Al-Quran surat Quraisy li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita iwat.
Artinya apa gue? Ayo. Kebiasaan orang Quraisy itu melakukan perjalanan bisnis musim panas dan musim dingin. Ya, Sita itu musim dingin, wasoib musim panas. Dinginnya bukan dingin Tegal sama Banyumas. Dingin Tegal sama Banyumas ya beda. Ya, musimnya musim dingin. Ya. Nah, jualan apa? Ada batik. Nah, kalau di Pekalongan batik, kalau dulu berarti jualan sutra, lalu kemudian sama baju wol. Nah, dari bisnis itulah, dari peninggalan istrinya yang bernama Khadijah, Rasulullah punya penghasilan. Ya, kalau sekarang enak, orang-orang yang menjadi pewaris para nabi itu enak. Sekarang banyak yang assalamualaikum transfer ya Ustadz. Dulu assalamualaikum ya Allah, boro-boro ditransfer duit, transfer waktu. Nah, Rasulullah itu ketika di Taif itu kan sampai kemudian dilempar batu, dilempar kotoran unta. Nah kalau sekarang Ustadz Kiai sekarang ya dilempar sama transferan, dilempar sama amplop, wah seneng banget ya. Rasulullah sama sekali tidak demikian. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ini nih. Rasulullah itu merupakan pahlawan bagi perempuan. Nah, perempuan itu kan suka menuntut. Betul enggak? Perempuan suka menuntut, betul enggak? Suka protes, betul enggak? Iya, betul Pak Ustaz. Perempuan di zaman Rasulullah namanya Ummu Salam. Kerjanya tukang protes. Ya. Sistemnya enggak adil ya Rasulullah. Islam ini sistemnya enggak adil. Loh kok enggak adil gimana? Iya, senang jadi wong lanang. Nah, ya suka jadi orang laki-laki. Ya, enak ya jadi orang laki-laki. Kalau dia sholat terus, nggak pernah datang bulan. Nah, kalau puasa Ramadan full 1 bulan, nggak pernah datang bulan. Kalau lagi jihad selalu di depan, nggak pernah di belakang. Kalau kita urusan belakang. Urusan orang yang luka dan urusan snack dan makanan. Jadi ini urusan masalah perbadogan, nah itu urusannya perempuan. Ya. Nah ini Ummu bin Sakan itu protes. Islam itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena semuanya buat laki-laki. Ya, sholatnya ya buat laki-laki nggak ada halangan. Dan kita selalu baru sholat berapa hari? Udah datang bulan. Baru beberapa hari telat datang bulan. Malah kemudian hamil, nifas lagi. Aduh, susah jadi perempuan itu. Kata Ummu bin Sakan. Lalu Rasulullah menjawab. Apa jawabannya? Jadi perempuan itu sebenarnya pintu masuk surganya itu lebih banyak ya Ummah Sakan. Ida dengan syarat ida sholatil mar'ah. Jika perempuan itu sholat, ya, selagi belum datang bulan, wasomat sahroha dan puasa, selagi tidak datang bulan, wahafidot farjaha menghormati, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, tinggal dikatakan, kilat hulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga dari pintu surga manapun yang engkau mau. Jadi nanti Mbak Imah Kejora ini mau masuk surga lewat pintu apa? Pintu Royan, ya. Mbak Puja, nah, mau pintu apa? Nah, tinggal ngomong dok, ya. Tapi ngomongnya jangan saya. Nah, kenapa Mbak Imah? Tapi ngomongnya jangan sama saya, ya. Mbak Rati, Karsida, mau lewat mana? Ngomongnya jangan sama saya. Suami. Oh iya, lewat suami.
ngomongnya jangan sama saya. Saya itu bukan panitia surga dan neraka. Ini Ustadz itu bukan panitia surga dan neraka. Dikasih pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan wes, ini masih ada materinya. Udah, monggo sambil slowly, sambil jenengan bisa makan-makan, bisa minum-minum. Lagi minumanku di mana, makanku di mana? Kok nggak ada ini? Ya, monggo. Kalau ada pertanyaan, minumin saya. Saya nggak minta karena saya supaya ambil minuman. Masih ada waktu 15 menit, Tat. Oke, saya lanjut. Ya. Rasulullah itu juga menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ya. Jadi pernah nih ceritanya nih, sahabat Ali bin Abi Thalib nih. Ini ceritanya dia mau melamar dan hampir sudah mau melamar anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini anaknya Ayu. Abu Jahal ini orang kafir Quraisy. Nama aslinya adalah Umar bin Hakam. Orang Arab itu yang namanya Abu-Abu itu biasanya bukan nama sebenarnya. Wong Indonesia kepengen niru-niru Arab. Abu Janda, Abu apa. Nah. Gosok. Gosok. Nah, karena sebab niru-niru orang ngerti. Asbabun nuzul, asbabul wurude dijenengi abu-abu. Padahal yang namanya abu bagi orang Arab bukan nama sebenarnya. Nang KTP itu tidak ada. Abu Jahal nama aslinya Umar bin Hakam. Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Abu Lahab pamane Rasulullah ya, nama aslinya adalah Abdul Sams bin Abdul Muthalib. Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Abu Kuhafa. Jadi bukan nama asli. Abu Hurairah nama aslinya ya sama Abdullah. Ya. Nah, Abu Jahal ini pula punya anak nama aslinya Umar bin Hakam, anak wedon dilamar sama Ali. Waktu itu sahabat Ali sudah menikah dengan Fatimah Zahra. Rasulullah marah, nggak mau. Nah, beliau mengatakan, innama Fatimatu it'atun minni akrahu an tabdinuha. Fatimah itu merupakan darah dagingku. Saya nggak mau kalian menyakiti darah dagingku. Nah, mendengar kalimat seperti itu, lalu kemudian sahabat Ali tidak jadi mau poligami. Nah, akhirnya kemudian dia tetap konsisten istiqomah. Ya, istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Saya minum dulu. Monggo, Tan, monggo. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi nikah lagi. Komitmen sampai akhir hayatnya hanya dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Jadi kan pahlawan itu Rasulullah itu, ya. Pahlawan bagi anak perempuannya. Ya. Karena Rasulullah itu punya anak perempuan jumlahnya berapa? 4. Ya. Yang satu namanya Zainab, yang kedua namanya Ruqayyah, yang ketiga namanya Ummu Kulsum, yang keempat namanya Fatimah Zahra. Yang punya keturunan Zainab, punya keturunan, Ruqayyah tidak punya, Ummu Kulsum tidak punya, menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Dengan Fatimah punya keturunan, diantaranya Hasan dan Husain, yang sekarang menurunkan para Habib. Yang perempuan namanya Seripah. Ya. Ada yang Seripah, ada yang Habibah. Nah, ini Rasulullah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, Rasulullah juga merupakan pahlawan bagi lingkungan. Ya. Lingkungan yang dimaksud, ya, lingkungan terkait dengan cocok tanam. Ya. Jadi kalau orang bercocok tanam itu kalau di kampung itu, ya,
tanamannya itu semuanya sodako. Ya, kalau dicuri ya sodako. Tanamannya bentuknya duren, kok dicolong durene ya sodako. Dimakan binatang buas, dimakan burung sodako. Makanya orang yang paling banyak sodakohnya adalah petani. Maka kata Rasulullah, ya, sampai beliau bersabda bahwa pokoknya hidup itu harus menanam. Walaupun besok hari kiamat, maka hidup harus menanam. Kenapa? Besok kok harusnya ya karena menanam itu bukan untuk kita. Ini juga merupakan bentuk pahlawan. Menanam itu adalah untuk masa depan anak kita, cucu kita, buyut kita, cenggah kita, udek-udek siwur kita. Udek-udek kita dan siwur kita, rantang kita sampai bawah lagi. Itu kan kalau orang Jawa itu kan ada istilahnya anak, buyut, cenggah, kemudian udek-udek, siwur, rantang, terus apa meneh kayak. Nah, solid, dan lain sebagainya. Nah, itulah sosok dari kepahlawanan baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita tauladani semuanya dan perlu kita ikuti beberapa petuah dan nasihat-nasihatnya yang terdapat dalam hadis-hadisnya, dan tentunya kita mungkin hanya menjadi pengikutnya yang mungkin seperempatnya mengikuti beliau, ya, syukur-syukur setengahnya. Tapi kalau keseluruhannya, waduh, masya Allah, abot, ya, karena Rasulullah ini punya sosok kenabian dan sosok kerasulan. Kalau sosok kerasulan disampaikan ke kita, tapi kalau sosok kenabian kadang hanya untuk beliau dan istri serta anak-anaknya. Rasulullah itu beliau memang tidak menerima zakat, ya, sehingga beliau bukan termasuk mustahik zakat. Beliau dan keturunannya. Hampir setiap hari Rasulullah yang sunnah jadi wajib. Sholat duha yang bagi kita sunnah, bagi Rasul wajib. Sholat tahajud bagi kita sunnah, bagi Rasul wajib. Membaca Quran bagi kita sunnah, bagi Rasul wajib. Ya, coba nanti dengan Arab koyok kuwi, monggo. Dan sholatnya beliau kalau malam hari itu seperti sholat Daud. Ya, ada puasa Daud, ada sholat Daud. Setiap kali bangun sepertiga malam, 1/6, 1/9, 1/12 bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Nah, wae dhewe nek ngono, apa meneh esuk kerja nang Hongkong misalnya, kok seperti Rasul, ya wis keselen. Praene ku dina Minggu tok, ya. Liburnya hari Sabtu, ada cuma Senin, ya. Itu kan hari kebebasan, Independent Day. Nah, kalau bagi ibu-ibu madrasah apa ini muhajirah, Hongkong ini hari Sabtu, hari Ahad adalah hari kemerdekaan, Independent Day. Ya, paling asik untuk jalan-jalan, ya. Makanya dulu waktu saya di Hongkong tahun 2017 itu, kalau hari Sabtu, hari Ahad paling suka saya tuh jajah sampai Cundu, sampai ke patung Buddha, sampai ke, ya, kalau Victoria sih dekat ya. Victoria dekat, sampai ke perbatasan ke Cina itu, apa itu daerahnya itu. Nah, yang ada menara tertinggi di dunia. Itu sampai ke patung Buddha coba. Ya. Nah, mana itu daerah mana itu? Satin. Puasa-puasa nyampe sana, masya Allah. Aku bilang nggak kuat, tapi gimana mau minum gimana wong pada puasa kabeh. Ya. Ya, akhirnya sampai juga alhamdulillah sampai naik ke puncak. Rasakan musafir boleh. Ya. Ya, enggak musafir gimana wong sudah 17 hari kok musafir. 17 hari. Ya. Oke. Seperti itu, monggo nanti dilanjut dengan tanya jawab ya pada sahabat-sahabat ummahat
ya, ibu-ibu madrasah perantau online. Oh, namanya baru ini MPO, Madrasah Perantau Online. Oke, saya serahkan kepada Mbak Imah Kejora ya, dan host yang di acara ini. Monggo silakan. Nanti akan saya jawab satu persatu sambil gajengan, nyantai aja ya. Ya. Yang monggo sambil minum, sambil makan gitu. Ya apa-apa. Sambil biasanya makannya itu bawahnya bakwan ya, tahu. Menu saya itu kalau di Hongkong seperti itu, kalau dimasakin sama mbak-mbak itu ya. Kadang seminggu sekali itu kadang pakai teh ya. Kalau pas buka puasa itu. Ya. Monggo Mbak Imah, silakan dipandu untuk tanya jawab. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhri LJM sudah memberikan faedah sanadnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara kelima yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu yang mau tanya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Monggo, tanya. Mbak. Nggih. Nama saya Alfianut yang tadi baca. Saya mau tanya Pak Ustaz, Nggih. kenapa Nabi Muhammad pernahkah Nabi Muhammad itu merayakan Maulid Nabi, Maulid hari kelahiran? Itu saja. Terima kasih. Oke. Yang lain? Monggo yang lain ibu yang mau tanya. Monggo dibuka videonya dan juga suaranya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak warahmatullahi Umainah ya. Iya, maaf Ustaz, sambil jalan Ustaz. Itu Ya, yang ingin saya tanyakan. Kita kan sebagai perempuannya, sekarang kan kita kan kerja di Hongkong ya Ustaz. Kita Ya. jadi istilahnya yang tadinya tulang rusuk jadi tulang punggung. Ah, Bagaimana kiat kita untuk ikhlas dan ridho menerima apa istilahnya takdir dari Allah ini seperti ini, dan bagaimana cara kita untuk meneladani sikap Rasulullah. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah. Mbak Umainah, Mbak Umainah. Yang lain, ada yang lain? Monggo yang lain. Pak dijawab satu-satu, Silakan. Pak Ustaz. Itu kepala saya bergerak kena kipas angin. Iya Ustaz. Itu saya pakai slide backdrop. Nah, saya jawab dulu. Apakah Rasulullah merayakan Maulid Nabi? Ya, tadi pertanyaan Mbak siapa ya? Alfiatun. Mbak Alfianti. Betul? Alfiatun. Alfiatun. Mbak Alfiatun. Mbak Alfiatun, dalam sejarah awal pertama kali adanya Maulid Nabi itu adalah di era zaman Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu pada abad 11 Masehi. Berarti abad 11 Masehi itu 1100 Masehi. Nah, kenapa pada waktu itu dirayakan? Karena pada waktu itu ada perang salib ya antara orang-orang Muslim ya, perang dengan orang-orang Nasrani Katolik yang berasal dari Eropa, lalu kemudian diselenggarakan sebuah sayembara. Sayembaranya itu terkait dengan masalah
puisi dan prosa. Nah, kemudian yang menang dalam sayembara itu adalah namanya Syekh Imam Ja'far Busairi atau Imam Al-Busairi dengan kitabnya namanya Burdah. Wah, yang berbunyi wal habibul ladzi belum nanti ini Burdah dulu. Yang wal habibul ladzi turja syafatuhu. Nah, itu yang menciptakan namanya Syekh Al-Busairi. Atau dengan kitabnya namanya Burdah. Dengan membaca kitab Burdah itu semangat jihad, limadhi, memuji Rasulullah, membara. Ya. Nah, jadi tujuannya Syekh Suratul Ayyubi ini adalah dzikra Maulid Nabi itu adalah untuk menggelorakan semangat jihad, ya, dengan kitab Burdah tahun 1180-an Masehi. Dan akhirnya memang terbukti, ya, pada waktu itu umat Islam pada perang salib zamannya Salahuddin Al-Ayyubi menang. Nah, setelah itulah kemudian ditradisikan terkait dengan dzikra peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menumbuhkan semangat apa? Semangat jihad. Nah, kalau dikatakan zaman Rasul apa ada seperti itu? Rasul itu kan orang tawadu. Orang tawadu itu ibarat kata ojo koyoku ya, ojo ya. Istilah kata Rasulullah itu adalah merupakan pribadi yang bahkan ketika dikatakan ya Rasulullah, apakah Anda bisa menjamin orang masuk surga? Enggak. Jangankan orang lain, saya sendiri tidak bisa dijamin masuk surga. Karena yang bisa menjamin masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis itu sangat sahih itu, illa ayatahum madani Allahi birahmati. Hanya Allah, hanya rahmat Allah lah yang menjamin saya bisa masuk surga. Itu kenapa? Tawadunya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kemudian Rasulullah, ngomong peringati dong maulidku. Nah, itu kan menunjukkan tidak ada unsur tawadu. Tapi kemudian umatnya memperingati, apakah bermasalah? Tidak ada masalah. Nah, itu tahun berapa itu? 1100 Burdah itu tercipta. Tahun 1600-an Ja'far, ya, Al-Barzanji dengan kitabnya namanya yang terkenal dengan kitab Al-Barzanji, ya, yang Abdul Jawahir. Nama aslinya itu kan Abdul Jawahir, untaian permata. Nah, kenapa ditulis juga itu Al-Barzanji? Untuk apa? Sama. Untuk menggelorakan semangat jihad orang Islam dari penjajahan Eropa. Pada abad berapa? 16. Itu kan mulainya penjajahan Eropa. Nah, makanya kemudian kita mengenal Nasyid Al-Barzanji. Yang di dalamnya ada kalimat Aminah Zuhriyah. Nama saya kan Muhandis Az-Zuhri. Nah, itu mungkin orang tua saya, mbah saya itu mengambil kata-kata Zuhri itu dari kata dalam Al-Barzanji, Aminah Zuhriyah. Artinya apa itu Zuhri? Artinya Zuhri itu keturunan yang suci, yang mbah-mbahnya tidak pernah menyembah berhala, ya, tidak pernah menerima zakat, ya, yang hidupnya selalu suci dalam keadaan berwudu terus. Kalau batal wudu tidak harus ketika pas sholat, ya. Dan kakek nenek moyangnya bukan merupakan, mohon maaf, bukan orang yang melakukan perbuatan zina dan tidak pernah menyembah berhala. Dan pasti otomatis biiznillah masuk surga. Nah, lalu kalau kemudian ada amin, itu maksudnya yang dimaksud dengan Az-Zuhri, ya, Aminah Az-Zuhriyah. Nah, karena di bawahnya itu ada namanya Zakiyah. Zakiyah namanya suci juga, cuma suci hartanya dari hal yang diharamkan Allah. Di bawahnya itu ada suci juga, namanya apa? At-Tahiroh.
suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Makanya kemudian ini yang sempat menjadi pertanyaan bagi para hadirin dan hadirat semuanya, itu ada sebuah hadis yang sering dipermasalahkan oleh para ustadz itu terkait sabda Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu masuk neraka. Nah, pernah dengar nggak hadis itu? Jangan pernah mendengar ada seorang ustadz menyampaikan itu enggak? Nah, itu hadis kalau orang nggak paham bahasa Arab bahaya. Abun, kata di situ tuh abun. Abun yang dimaksud adalah bukan bapak kandung. Dalam bahasa Arab bapak kandung itu adalah walidun. Itu bapak kandung. Abun yang dimaksud adalah pamanku. Siapa pamannya Rasulullah yang masuk neraka? Abu Aku jahat. Abu Thalib. Yang dimaksud itu adalah Abu, paman yang sejak kecil ngopeni Rasulullah. Kan Abu Thalib. Nah, kok abun bisa maknanya paman? Iya, dalam Al-Qur'an pun abun itu bisa bermakna paman. Mada tak budu min ba'di nak budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Jadi saya menyembah bapakmu namanya Ibrahim. Loh, Ibrahim bagi Yakub kan bukan bapak, tapi mbah. Jadi abun itu bisa bermakna mbah. Bisa bermakna paman, Ismail. Bisa bermakna paman. Kenapa? Bahasa Arab. Ya, kalau walidun artinya adalah orang tua bapak kandung. Nah, kalau perlu buku terkait dengan itu, saya punya kajiannya itu. Hadis-hadis problematik. Nek Arab, nek mau nanti boleh japri ke saya. Sudah tahu nomor WA saya atau belum ini? Belum. Ustaz. Saya tulis. Catat. Saya kasih beberapa buku. 4, 6. Berapa nomornya, Tat? Ini pakai nomor saya ya, 085. Ya. Itu saya tulis di chat room. 6400 46461. 085 6400 46461. Saya ada buku hadis terkait dengan hadis-hadis problematik. Nah, itu Mbak Alfi, Mbak Alfiatun. Nah, jadi sejarahnya Maulid itu seperti itu. Jadi ada semangat untuk zikro Maulid Rasul untuk menggelorakan semangat Jihad. Jadi kalau sekarang ada mulut tadi semangat jihad untuk apa? Jihadun nafas. Wah. Nafsu. Yang kedua, jihad boleh rezeki nang Hongkong. Itu jihad. Sambil menjawab pertanyaannya Mbak Umaina. Tulang rusuk dari tulang punggung. Kata siapa perempuan nggak boleh bekerja? Kita tahu Ibu Khotijah. Dia perempuan yang karir. Perempuan karir. Rasulullah beliau di rumah dakwah. Istrinya yang bekerja. Ayo boleh enggak perempuan bekerja? Ya boleh. Ya. Bahkan perempuan karir itu boleh dalam ajaran Islam. Sudah saya tulis dalam jurnal. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sosok perempuan karir. Nah, silakan jangan tapi ke saya kasih tulisan-tulisan saya terkait dengan masalah perempuan karena saya termasuk pegiat gender. Saya itu pernah menjadi ketua pusat studi gender. Jadi ternyata perempuan itu harus punya aspek mubadalah. Apa itu mubadalah? Saling berganti peran. Yang tidak boleh bagi laki-laki adalah melahirkan. Nah, bagi perempuan ya, yang kalau bekerja boleh, cari nafkah boleh, sampai Hongkong bagaimana? Ya boleh. Tapi kemudian ada orang mengatakan la tusafiru imra'atun illa ma'di mahramin. Pokok salah satu ayam tidak boleh bepergian seorang perempuan
ya, kecuali dengan mahramnya di atas 3 hari. Itu kondisi sedang tidak aman. Kalau kondisi aman, kenapa tidak boleh? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perempuan juga bertanggung jawab terhadap urusan keluarganya. Dikala laki-laki, misalkan beliau tidak cukup untuk menghasilkan rezeki, perempuan kemudian bekerja, apakah boleh? Ya boleh. Dulu ternyata pas saya dakwah di Hongkong sama mamaku, curhatannya juga begini. Ternyata sama. Ya nggak usah. Kayaknya tahun 20 tahun yang akan datang sama. Ya. Ya, halalan thayyiban, ya halalan thayyiban, ya. Dalam kondisi tertentu itu ad-darurat itu da'iqatul mahdurat. Yang namanya sudah darurat, gimana kita itu ya secara ekonomi kalau kita kekurangan menyebabkan madarat, maka bisa dilakukan itu. Karena apa? Kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu karena didahulukan daripada menarik dari aspek maslahat. Dulu malah ada yang ngeri lagi dulu yang tanya sama saya. Ya Ustadz, bolehkah saya menceraikan suami saya? Suami saya ini lari sama perempuan lain sambil nangis. Sama perempuan lain. Tapi ninggalin utang sama saya. Berapa Mbak utang? Utangnya 300 juta. Batin aku. Tak kira 300.000. Nah 300.000 tak bayari. Ternyata 300 juta. Ya terus gimana? Saya kerjanya di mana? Di kasino itu apa? Dragon. Ya, Ustaz. Bolehkah saya menceraikan suami saya? Ya jangan. Iya, tapi gimana lagi? Ya nangis-nangis. Nah, aku juga bingung. Ya, karena bukan hakim yang bisa memutuskan ini cerai dan tidak, itu adalah hakim pengadilan agama. Ya, kita itu ya tidak bisa serta-merta untuk menceraikan begitu saja. Ya, jadi begitu Mbak Umairah, bahwa tidak ada dosanya. Ya, bahwa seorang Mbak Umainah, bahwa seorang perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga. Karena kita melihat jenengan itu seperti hanya Khadijah. Jangan dikira bahwa Khadijah perempuan karir. Ya, bosnya Rasulullah. Saya punya tulisan, nanti bisa disimak, nanti tak kirim ke siapa nanti ini. Ada tulisan terkait Ibunda Khadijah perempuan karir. Ya, Rasulullah beliau bekerja, Khadijah pun bekerja. Kemudian istri-istri yang lain ada Ibu Maimunah juga bekerja dan mereka merupakan pejuang-pejuang tangguh. Ya, ada tulisan-tulisan terkait dengan itu. Ya. Jadi jangan dikira kemudian perempuan itu terbatas, selesai. Ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa kemana-mana, bisa. Yang penting bisa menjaga diri, itu aja. Ya bukan hanya perempuan, ya laki-laki pun sama. Ya, sampai keluar negeri yang penting bisa menjaga diri, jangan modus. Nah, Ustadz itu kadang modus. Ustadz, kalau saya menceraikan istri suami saya boleh apa? Boleh. Ustadz, ada Ustadz modus, boleh. Dan nanti aku nikah sama siapa? Sama saya. Nah, ini modus. Ya, nikah sama saya. Aduh, ini modus ini namanya. Terus nafkahnya gimana? Tenang saja. Dohiron wa batinan, aku yang jamin. Pas sampai Indonesia bubar. Apalagi ketahuan sama istrinya Ustadz. Wah, modus meneng. Nah, jadi begitu jawaban saya kepada Ibu Umainah, ya. Mbak Umainah, bahwa perempuan itu dalam hakikatnya dalam ajaran Islam adalah boleh bekerja. Sama kita mencontoh adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tirulah beliau. Ya, coba lihat jejaknya bagaimana bisnisnya Ibunda Khadijah. Ya, nanti akan saya kirim tulisan. Ya, tulisannya yo karena tulisan nang kampus yo ono ilmiah titik-titik ya. Ora, aku ngai yang ilmiah sama mbak-mbak di Hongkong nggak apa-apa ya.
ngasih kuliah itu. Artikel, saya bentuknya artikel Ya, sama ya. buku-buku itu. Ya, coba dicermati, nggak apa-apa. Ya, memang itulah. Ya kadang tulisan-tulisan saya itu kadang membela kaum yang termarginalkan. Di antaranya adalah perempuan. Nah, saya merupakan Ya. satu dari sedikit orang yang menjadi pembela perempuan. Nah, saya itu kalau di kampus itu. Nah, Pahlawan ini. Ustaz. nah, oke. Mungkin begitu Mbak Umainah. Monggo kalau ada yang lain silahkan. Monggo kalau ada yang mau tanya ibu-ibu yang lain, masih ada waktu ini. Mbak Sulastri ada ya ini ya? Mbak Sulastri. Mbak Sulastri ini kayaknya seniornya senior. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Gimana Mbak Sulastri? Di rumah Pak Ustaz. Oh, di rumah Indonesia? Oh bukan, di rumah Vatikan. Oh, di Hong Kong. Iya. Oh, ini yang di Hong Kong dulu kan Mbak Sulastri ya? Dalam Ya, posisinya di rumah Indonesia apa di Hong Kong? Tadi saya kurang dengar. di Hong Kong Pak Ustaz. Oh, di Hong Kong. Ya kayak udah seniornya senior nih Mbak Sulastri ya. Oh enggak Pak Ustaz. Dulu kayaknya pernah ikut kajian saya ya, Mbak Sulastri ya. Waktu Apunten, 2017. Apunten nggih. Menawi sami namanya. Oh, berarti Sulastri Mako. Ada namanya Mbak Sulastri ternyata yang di Mako. Iya. Ada yang di Mako Mbak Sulastri. Nah, saya juga banyak sekali punya murid-murid yang ada di Hong Kong, Mako. Oke, monggo kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Lewat chat juga nggak apa-apa, saya bisa lihat chat. Yang lain? Untuk admin. Sambil makan, sambil minum. Monggo Pak Ustaz diminum. Pekalongan tuh panas banget sekarang. Sampai musim dingin tadi. oh, bulan apa ini? Oktober. Oh iya, musim dingin. Saya dulu Hongkong berarti pas musim panas. Tapi paling nggak enak kalau musim dingin. Ya, Ramadan panas Ustaz. Ya, musim panas. Saya musim dingin pernah. Nggak ada lagi nih yang mau tanya. Maaf Pak Ustadz, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya ini. Oke, ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak cukup ya waktunya, karena mungkin sudah dibel sama ininya, sama bosnya ya. Waktunya pulang. Ini kan sudah jam berapa ini? Jam 4. Ini kalau di Hong Kong berarti jam 15.46. Nah, Iya, betul ya? Ya, jam ya betul. 4 sore. Nah, saya nggak tahu apa sekarang sudah tidak ketat lagi kan ya Hong Kong ya? Alhamdulillah. Dulu kan jam 5 angkutan sudah tidak ada karena pandemi. Ya, sekarang sudah lumayan lah. Ya, alhamdulillah stabil, nanti suatu saat kita bisa bersua kembali untuk ke Hong Kong ya ataupun Macau ya kalau ada kesempatan ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya tutup dengan doa atau gimana Mbak Imah? Iya, Tat, monggo. Oke, dengan doa. Selesai. Ya. Masih ada yang tanya? Oh ini Mbak Indah, gimana Mbak Indah? Assalamualaikum Ustaz. Wah ini di Mbak Indah nih seniornya senior. Ini dari Macau. Masih di Macau Mbak Indah apa di rumah? Alhamdulillah masih di Macau. Masih bertahan. Masih tempatnya yang itu tuh yang di atas tuh lantai 4, 5.
sekarang sudah pindah. Pindah kemana, Mbak Matim Indah? sudah pindah. Di dekatnya Red Market. Red Market. Red Market itu yang sebelah mana tuh, Mbak? Hongkaisi. Rumah sakit. Bukan. Pasar Oh, merah. Pasar Pasar merah. Pasar. Berarti semua yang di situ udah pindah semua. Pindah sekarang di lantai 10 ada liftnya. Oh, yang dulu kan enggak ada. Iya. Jadi Hong Kong sama Sekarang- Mako ini cita-cita sama Sekarang teman-teman saya juga pindah juga. pindah. Saya sekarang tidak tinggal di Matim lagi, tidak kos di Matim. Heeh. Saya di Di mana, Mbak Indah? saya Sinyalnya di hilang. pasar sini, di pasar Samcantang, dekatnya pasar Samcantang. Oh, iya. Jadi Dekat Mbak juga Indah dengan ini Matim. Mbak Indah ini seniornya senior di Makau. Saya dulu kalau setiap kali bulan Ramadan masaknya semur jengkol, semur pete, ya, masakan Indonesia. Sahur juga sama. Sahurnya udah mulai jam 4, jam 3 sudah gedor-gedor. Udah mulai jam 3, padahal udah, waduh pasti ngantuk udah sahur ini. Ya, tapi luar biasa, ya, paginya kerja, wah, sampai malam kita sholat raweh jam 10 malam ya, Mbak Indah ya. Jam 11. Jam 11 sampai jam 1. Tidur baru 2 jam, masakan ini sahur Udah sudah datang. datang. Memang kayaknya hidup di Hong Kong Mako itu kurang tidur. Ya. Ya, tapi memang mengasihkan juga selama 40 hari lah. Ya. 30 hari 1 bulan. Ya. Dan Mbak Indah ini yang mengantar saya ke segala penjuru yang ada di Mako. Ya. Jadi apa yang ada di Mako ini dakwahnya luar biasa. Yang sering saya ceritakan, bahkan sering saya ceritakan ke jamaah adalah dakwah di Mako yang begitu spektakuler. Terutama kalau sudah berhubungan dengan kasino-kasino itu. Beda. Ya. Itu asik ya. Jadi itu dakwahnya itu kayak dakwahnya Gus Miftah lah kira-kira lah. Dari tempat ini itu yang paling asik itu kan ketika dakwah di salah satu kartel ya, kasino itu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita banyak yang ngaji ya, yang ada di kerja di kasino itu banyak yang ngaji. Ini kan luar biasa ya, alhamdulillah. Nah, sampai yang terakhir itu kita di Mako itu menjelang Lebaran ya, Mbak ya. Iya. Yang menjemput juga jenengan waktu itu kan di pelabuhan ya. Waktu itu masih pelabuhan, pakainya jalur kapal. Sekarang katanya sudah ada jalur darat ya, antara Mako dan Hong Kong. Iya, ada bis juga sekarang. Oh, sudah ada bis. Wah, dulu ketat sekali itu ya. Saya waktu itu agak deg-degan juga kalau tiba-tiba nggak boleh masuk ke Mako. Tapi untung saja saya wajah Cina. Ya, Cina gosong. Dia lihat wajah saya yang rambutnya cepak gitu kan, langsung oh ya, ayo you're from China in Indonesia. Saya dibilang Anda orang Cina yang ada di Indonesia. Yes, gitu aja. Nah, akhirnya boleh masuk. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu Mbak Indah dan menuju ke Mako itu sekitar ya 15 hari lah. 1 hari. Bagaimana kabarnya di Pekalongan, Tat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini juga saya itu dulu tuh pernah dikirimi pete dari Mako ini sama Mbak Indah ini. Mbak Indah ini ngirim pete sama saya itu kayaknya berapa kintal tuh Mbak? Setengah kintal kalau nggak salah itu. Ya. Lah itu teman saya kirim itu nyasar gitu. Nyasar sampai Pekalongan. Nah, akhirnya saya dapat pete 50 kilo ya, saya bagi sama tetangga-tetangga.
Saya heran ini dapat petek kok dari Mako ya, luar biasa. Kapan-kapan Mbak Indah kan Di rumahnya Nomplok di itu ya. daerah Kendal ya. Insya Ya kan Allah. Kendal Pekalongan kan dekat lah. Ya kan silaturahim. Kangen Megononya saya tahu. Megono ya. Ya. Sama Kapan-kapan. Tauto. Tauto, ya Tauto. suku Tauto sama Megono. Kapan main Pekalongan? Kan banyak teman-teman Kendal itu kan di Mako kan banyak itu. Pekalongan. Daerah Pekalongan Ustaz nggih. Pekalongan, domisil Pekalongan, Mbak. Nggih, nggih. Kalau orang daerah saya itu kan banyak yang dagang kasur, kain kasur itu ke Pekalongan rata-rata punya kos-kosan bareng di daerah Pekalongan situ. Ya, Mbaknya mana? Kula dalem saking Sragen. Sragen Sragen. Anyar. Nggih. Ya, paling terkenal di Pekalongan yo batik. Batik soko Pekalongan. Nah, ya, wong Pekalongan ini berkah pandemi penghasilannya meningkat. Nah, jualan batik ya. Jadi nanti Mbak-mbak ini kalau pulang ke Indonesia lalu kepengen jualan online batik ke Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu semua bentuk batik jin. Jin ini banyak di sini. Jin setan akeh. Merek terkenal gitu. Semuanya itu produknya Pekalongan ya Mbak Indah ya. Iya. Tapi kalau jin itu di sini masuk dompet. Ya sama ya Pekalongan ya masuk. Malah yang memproduksi jinnya itu orang Pekalongan. Jin kan uang. Kalau sini uang. Diproduksi dikirim ke Hong Kong kalau jin. Ya monggo kalau nanti pulang ke Indonesia, ini kan saya di Pekalongan. Pekalongan itu kan ada tol, ya. Nah, silakan mampir di Pekalongan. Saya domisilnya di Pekalongan. Ya dekat sama Mbak Ina. Sebenarnya Mbak Ina itu kan ya, ya sambil nanti kenalan sama istri saya gitulah. Kalau sudah dikenal sama istri saya kan istri saya nggak curiga macam-macam. Ya Mbak Ina ya. Iya, insya Allah besok kalau diberi umur panjang dan sudah di Indonesia, nanti kalau saya main ke om saya kan juga di Pekalongan kan. Silaturahim juga. Ya, insya Allah. Oke. Oke, ini sudah ada yang izin ya, katanya bosnya udah pulang dan mau sholat asar. Di sini juga pas bertepatan dengan sholat asar. Mungkin kita doa aja ya, Mbak Imah ya. Iya Ustaz. Ya monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita, kajian kita pada sore hari ini menjadi kajian yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi al-kamlatil abrar wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan tafarruqan ma'suma wa la taj'al min ba'dihi fina wala ma'asan wala matruda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa yaqinan sadiqan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban min ghairi naqsin wala ta'abin wa masaqatin. Ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anal hula wal bala
wal musibah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan khosatan li hadhil karisah COVID-19 asyara di ahli Indonesia fi Hong Kong wa fi Indonesia wa fi Pekalongan wa fi kulli bulanil muslimina fil alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ahtimna bil iman, Allahumma ahtimna bil Islam, Allahumma ahtimna min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahtimna bil a'mali shalihah wa la tahtimna bil a'mali sayyi'ah ya arhamar rahimin. Aku liquli hadza astaghfirullah wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas Kepada semuanya, Mbak pamit ya. Nanti kalau ada yang perlu buku-buku tulisan dari saya